Shalom bagi Bapak, Ibu, dan anak-anak, sahabat Kristus yang diberkati, damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus, dan sukacita Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan Bapak, Ibu, dan anak-anak dalam Kristus Yesus. Sahabat Kristus yang terkasih, sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengar santapan harian keluarga di hari ini, mari kita berdoa. Ya Aba, ya Bapa, firman yang hidup, kami hendak membaca firman-Mu. Kami mohon, ya Roh Kudus, terangilah hati kami, agar firman Tuhan menjadi petunjuk bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Amin. Keluarga Kristen yang diberkati, pembacaan firman Tuhan di hari ini terambil dari Kitab Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai ayat yang ke-31. Beginilah bunyi sabda firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkan tanganmu ke atas laut, dan belalah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh, aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, kereta dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku, maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda." Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelalah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedangkan di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Firaun, keretanya, dan orangnya yang berkuda, sampai di tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka, tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang
Di kiri dan di kanan mereka, air itu menjadi tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Demikianlah sabda firman Tuhan di hari ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Amin. Sahabat Kristus yang diberkati, santapan harian keluarga di hari ini berjudul Kebaikan Allah tak terbatas, bersyukurlah. Keluarga yang diberkati Tuhan, cerita ini menampilkan tokoh Musa sebagai pemimpin yang mengangkat tongkatnya ke atas laut, lalu airnya terbelah dan berdiri bagaikan tembok, sehingga orang Israel berjalan menyeberangi laut Teberau sambil berjalan kaki hingga ke daratan dan selamat dari tentara Mesir. Peran Musa dalam cerita ini menunjukkan tentang Allah yang memilih dan menetapkan serta memberi kuasa kepada setiap orang yang taat dan setia pada panggilannya. Mujizat ini juga bukan sekedar suatu peristiwa alami belaka, tetapi sebagai cara Allah bagi bangsa Israel supaya mereka sadar bahwa sebagai bangsa pilihan dan orang terpilih haruslah mengikuti cara dan panggilan Allah agar ada kuasa yang nyata dari panggilan itu. Sahabat Kristus yang diberkati, tindakan Allah ini membuktikan bahwa Ia telah menyatakan kuasanya terhadap musuhnya dan cinta terhadap umat yang dikasihinya. Ibarat seorang ibu yang akan melakukan apapun untuk menjaga dan melindungi anaknya dari bahaya apapun. Sahabat Kristus yang diberkati, tahun 2020 akan menjadi tahun yang tak terlupakan karena kita hidup di tengah pandemi COVID-19 yang sudah banyak memakan korban, dan hal itu tak dapat dipungkiri membuat kemanusiaan kita merasa cemas dan khawatir. Ketika kita mengandalkan Tuhan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, karena Allah akan selalu menjaga kita dan memastikan kita selalu aman. Bersyukurlah karena kebaikannya dan kasih-Nya yang tak terbatas untuk anak-anak yang dikasihinya. Sahabat Kristus yang diberkati, selamat beribadah di hari Minggu terakhir tahun 2020. Ya Tuhan, terima kasih Engkau selalu menjaga dan melindungi kami di tengah pandemi COVID-19 sampai saat ini. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus, Tuhan kita, menyertai kamu. Amin.